anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertaku selamanya. Anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertaku selamanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Saya ucapkan selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari yang ada di rumah shalom semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari indah ini Tuhan, di mana Tuhan telah kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami ingin memuji memuliakan nama Engkau Bapa. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri tahun 2021 Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami mau berkatakan Kau baik buat kami Tuhan. Kau baik Bapa. Terima kasih Bapa atas segala Tuhan pertolongan-Mu Tuhan sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mazmur 91 yang dibawakan oleh Ibu Jenny dan Pentakosta yang ketiga dibawakan oleh Bapak Siregar. Mari saya persilakan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan akhir pengerasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan kepada. Amin. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sama-sama berdiri. Kita berkatakan arti Pentakosta ketiga. Namun sebelumnya kita bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Demikian berkata, namun karena kami memiliki roh yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus kembali. Amin. Persilakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang ada di rumah juga bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur.
Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rasakan begitu besar Tuhan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan kasih-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru buat kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak Tuhan yang Kau perbuat Tuhan dalam setahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah saat pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. 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 Kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Ya la 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 la. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Teramat baik Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkatakan Kau baik Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kami memasuki tahun yang baru Tuhan, biar hidup kami menjadi baru Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan Yesus baik. Dia Yesus baik. Amin. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.
Hormati Engkau. Tuhan, terima kasih buat jalan-jalan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Allah Immanuel bagi setiap kami. Dan jikalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semuanya juga oleh karena anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk menutup tahun ini, biar kami menyadari Tuhan, siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu. Jikalau kami ada, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kami, tetapi Tuhan yang punya mau dan Tuhan punya kehendak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah rencana Tuhan dalam hidup kami. Sungguh indah ya Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari betapa besar, betapa Engkau Allah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, kini ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sekali lagi, tapi kini Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan, sungguh Engkau Allah yang indah dalam setiap kami. Sungguh indah rencana Tuhan, sungguh indah jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan tidak pernah terselami, jalan Tuhan tidak pernah terprediksi. Sesungguhnya jalan Tuhan lebih indah daripada jalan-jalan kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Jikalau kami masih bisa bertahan di dalam iman kami,
Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Buat kami mengerti, memahami saat kami akan menutup tahun 2021 ini Tuhan. Sesungguhnya sungguh indah rencana Tuhan tahun yang akan datang. Dan kami percaya tahun yang baru maka berkatnya akan baru. Walaupun goncangan banyak tapi kami percaya rencana Tuhan itu indah adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Sebentar kami akan dengar-dengaran kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya silakan duduk Bapak Ibu kasih. Ya. Selamat datang semuanya. Kita boleh sama-sama beribadah. Baik yang di tempat ini maupun yang masih setia secara online ya di Zoom. Selamat beribadah. Ya kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Baik langsung aja Bapak Ibu, waktu yang singkat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan menutup tahun 2021 ini. Kita baca firman Tuhan kita di dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke 17 sampai dengan 22. Yuk kalau dengan cepat kita akan baca ya. Ini handphonenya udah cepat kalau handphonenya. Sekarang handphone lebih cepat daripada Alkitab saudara ya. Lebih cepat langsung selesai. Alkitab masih mana ya, perjanjian baru tuh lama ya. Yang lama nggak ada, yang baru nggak ada. Oh di tengah-tengah kali ya. Ya handphone lebih cepat ya. Yuk, Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca dengan kuat ayat kita pagi hari ini. Judulnya apa Bapak Ibu? Allah menuntun umatnya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 17 sama-sama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Katakan amin ya. Puji Tuhan. Tema kita pagi ini yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan saudara. Nah saudara, kita akan menutup tahun ini. Apakah kita dalam menutup tahun ini dalam keadaan biasa-biasa aja? Apakah kita ada sesuatu yang baru ketika kita akan menutup tahun ini? Saya percaya kalau kita bajunya baru, ya baju baru, ya kata orang itu udah syukur lah kalau baju baru hari-hari ini saudara. Tapi nggak apa-apa sih, biasanya kalau gini masa pandemi banyak diskon saudara. Ada baju baru ya karena diskon nggak apa-apa, untung saja ada diskon ya, bisa pakai baju ya, puji Tuhan. Nah sesuatu yang baru itu yang akan kita sama-sama doakan hari-hari ini untuk di tahun yang baru. Bukan sekedar apa yang kita pakai, ya, apa yang ada dalam hidup kita baru, tapi kita rindukan sesuatu yang baru akan terjadi di hari, di tahun yang akan baru. Ya kalau kita bersama-sama mengerti bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita semua tahu
mungkin kita berkata, aku sudah bersama-sama dengan Tuhan, aku sudah percaya sama Tuhan, dan aku dengan iman percaya Tuhan itu ada bersama-sama dengan aku. Semua di tempat ini pasti ngomong gitu. Aku dan aku setia ibadah kok, berarti ada Tuhan di sampingku. Nah, kalau kita bersama-sama baca di dalam Keluaran 13 ini adalah perjalanan Allah menuntut umatnya. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara tempat ini adalah umat Tuhan? Lambaikan tangan. Kita semua adalah umat Tuhan. Kita adalah pilihan daripada Tuhan. Slide berikutnya. Yuk. Slide. Yang ingin saya sampaikan buat kita bersama-sama. Di dalam kita orang yang orang yang kadang-kadang saya nggak tahu saudara. Oleh karena kita ini punya pikiran, ya, kita punya kemauan, kita punya insting, ya, pengalaman dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu tahu akan segala-galanya. Kita tahu nanti hidup kita bagaimana, kita tahu nanti kita ke depan bagaimana, kita tahu nanti bagaimana. Rupanya kita ini karena ketahuan kita itu kadang-kadang Tuhan tidak tahu. Tuhan itu tidak tahu dan Tuhan itu tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Kadang-kadang ya kalau di dalam Alkitab ini kita baca saudara, manusia itu ingin jalan yang dekat. Kalau saudara perhatikan itu sebenarnya jalan untuk menuju tanah Kanaan itu hanya 4-5 hari saudara. Tetapi Tuhan nggak mau jalan dekat. Ya mungkin kita ini ke sini enggak. Tapi kita disuruh mutar, saudara, mutarnya enggak setengah jam, 2 jam enggak. Mutarnya sampai 40 tahun, saudara, bayangkan, bandingkan. 4-5 hari dibandingkan sama 40 tahun. Kadang-kadang manusia itu pingin jalannya dekat, pintas, instan. Tapi Tuhan menentukan berjalan di padang gurun, mutar-mutar, saudara. Itu kemauan daripada Tuhan. Walaupun kita itu merasa protes dari hari ini. Aku pengennya cepat, Tuhan. Aku pengen ke sana cepat. Ya, orang kadang-kadang pengen cepat, saudara. Kalau pengen ke Sumatera gitu, pengen cepat ya udah, instannya naik pesawat. Enggak mau naik kapal ya Pak Indri ya, mana Pak Indri? Naik kapal, enggak apa-apa, berapa hari diombang-ambingkan di laut, enggak apa-apa. Yang menikmati, saudara. Tapi kadang-kadang orang kalau punya duit, pengennya yang instan, cup sampai, enggak sampai berhari-hari, udah sampai di situ hari itu juga. Itu instan. Manusia itu inginnya jalan dekat, nggak mau berputar-putar, tapi kita tahu ketentuan Tuhan, apa yang Tuhan rindukan, kita itu harus berputar-putar dulu. Berputar-putar itu maksudnya apa? Supaya di tengah-tengah berputar-putar itu Tuhan pengen tahu kamu itu bertahan nggak di tengah-tengah saya putar-putarin itu. Kalau Ibu Gembala bilang begini kalau menghadapi apa? Daripada pusing, paling daripada pusing, paling gitu. Orang pusing itu ya nggak enak, saudara. Ini berputar-putar loh, saudara. Yang istri saya 2 minggu kayak gitu, puyeng, oyong, jalannya gini-gini, udah kayak apa layangan. Ini mau jatuh atau enggak jatuh, saudara. Memang enggak jatuh dia. Lucunya dikasih makan apa ya, sop A, enggak sembuh. Sop B baru sembuh, saudara. Ini lucu, saudara. Ya, sop A saya masak dengan berbagai racikan, enak kali, sedap kali, enggak sembuh. Tiba-tiba ada sop B, saudara, yang sederhana, langsung gitu, naik dia trombositnya, naik apanya, semangatnya naik kembali. Itu. Jadi nggak mau yang instan. Manusia itu ya di dalam Yeremia 10 ayat 23, ya Bang. Yeremia 10 ayat 23 dikatakan begini, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Sebenarnya sepandai pun kita, mengerti pun kita jalan-jalan ke depan, ini firman Tuhan mengatakan kita itu tidak bisa menentukan jalan kita, saudara. Kita nggak tahu jalan kita ke depan, kadang kita sok-sok tahu, saudara. Apa pasti gini. Ada tukang ramal ngomong, pasti begini gini. Kadang kita serba tahu. Tapi di sini Alkitab ngomong bahwa aku Tuhan yang menentukannya. Manusia tidak berkuasa menentukan. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini.
Hati manusia memikirkan jalannya, rencananya. Terkadang-kadang rencanaku sudah baik ke depan, rencanaku indah. Tahun depan pasti akan ada seperti ini. Ada rencana-rencana planning yang akan kita kerjakan, jalan-jalannya yang kita kerjakan. Pokoknya harus ada peningkatan di tahun yang akan datang. Tapi itu pun rencana ke depan itu ada di dalam tangan daripada Tuhan. Ya, Tuhan pengen supaya itu diputar-putar dulu, saudara. Diputar-putar dulu, gak mau yang deket-deket, gak mau yang instan. Kalau kita instan itu dikatakan begini ya, dikatakan kalau kita manusia yang instan itu adalah manusia yang murahan, artinya gak berkualitas nanti. Itu Tuhan itu tahu loh. Kalau kamu nanti digodoknya pelan, maka itu telur aja kalau digodoknya setengah matang, gak matang betul. Nah ini Tuhan tahu kondisi kita. Nah apa yang Tuhan inginkan? Ia hanya memikir-mikirkan jalannya, rencananya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi ketentuan itu berasal daripada Tuhan dan itu mau tidak mau kita harus terima. Ini gak enaknya saudara. Tuhan tentukan bahwa dia yang tahu jalannya, tapi kita harus tahu, kita harus nurut, itu Tuhan. Kalau sebagai guru yang agung, sebagai orang yang berpengalaman, Tuhan yang menciptakan kita berkata gitu, nurut saja. Pasti kita akan nurut, saudara. Bingung kan kita kan? Kalau ada anak Tuhan yang ngaku Tuhan itu adalah yang jalannya adalah luar biasa, tapi nggak nurut, bingung, saudara. Jadi ini kita dikasih pelajaran supaya kita tahu jalan kita. Kita sudah rencanakan yang indah-indah, tapi biarlah ketentuan Tuhan yang jadi. Amin. Ketentuan Tuhan yang jadi. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Maunya Tuhan bukan mau kita. Maunya kita yang ingin enak-enak saja, santai, hidup dalam zona nyaman, saudara. Tapi maunya Tuhan, kamu harus berjuang 40 tahun di padang gurun. Kalau ngomong gini nggak bisa. Saudara bayangkan dulu padang gurun deh. Ya padang gurun itu bagaimana? Luas memang saudara, luas. Kalau di mall enak. Luas mall, oh seneng, ibu-ibu ada diskon. Sana rame-rame. Ini padang gurun, panas. Gak ada apa-apa situ, air susah, makanan susah. Tapi itu yang harus kamu lalui, jalani di padang gurun itu. Kamu diputar-putarkan, kalau langsung lihat saja lewat, gak apa-apa. Tapi digodok sampai tahun demi tahun pemurnian proses hatinya bangsa Israel yang keras. Nah, kita langsung saja. Mengapa Tuhan menuntun bangsa Israel termasuk kita ke jalan yang sulit? Ya, kenapa sih Tuhan? Ini ada 2 poin saja karena waktu kita terbatas. Hanya 2 poin saja. Tuhan itu yang pertama, Tuhan tahu kekuatan kita. Mungkin kita berkata, iya memang Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, Tuhan tahulah kekuatanku. Taulah Tuhan, aku ini hina, aku ini dosa, aku ini gak tahu apa-apa. Kadang-kadang doa kita menyerah semacam itu. Sebenarnya mungkin kita beritahu kepada Tuhan, mengertilah perasaanku Tuhan. Saudara saya kasih tahu, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu, amin. Tuhan tahu saudara nangis sampai apa, masalah saudara, Tuhan tahu semuanya. Jangan berkata Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu buta, Tuhan itu nggak tahu perasaanku sampai hari ini aku masih bergumul, ada masalah yang belum terselesaikan. Saya selalu katakan kepada saudara-saudara saya, setiap pagi kami itu berdoa jam 5. Nanti jam 5 itu udah mama itu langsung ngiring, memang sengaja handphone saya letakkan di pinggir telinga. Ngajak doa. Tapi saudara sampai sekarang yang kita doakan itu belum ada titik temu. Yang kita doakan pergumulan dari abang saya belum ada titik temu. Sampai terkadang-kadang dia, Tuhan, aku udah capek Tuhan. Mungkin dia berkata dalam hatinya, mungkin udah enek juga ya doanya itu tapi nggak ada jawaban. Sampai doanya begini, walaupun belum ada titik temu Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Kadang-kadang memang gitu ya saudara. Kita diperhadapkan dengan titik jenuh. Semua masa pandemi ini mengalami yang namanya kejenuhan termasuk saya saudara. Saudara pernah nggak saudara membayangkan di tengah-tengah pandemi ini saudara ada perubahan yang membuat kesulitan terjadi dalam diri pribadi? Pernah nggak mengalami semacam itu? Ada sesuatu yang menurun, hati kita menurun,
pikiran kita menurun, emosi kita bukan menurun, tinggi saudara. Ya, emosi tinggi ya, pemasukan menurun tapi emosi tinggi, marah-marah, gak ada penguasaan diri. Inilah kesulitan-kesulitan yang terjadi yang menimpa seluruh anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak Tuhan saja, tetapi semua manusia ada imbas dari pandemi ini. Mengapa Tuhan menuntun justru ke jalan yang sulit? Kenapa dibuat putar-putar dalam padang gurun? Bukankah lebih enak 5 hari saja sudah sampai ke tanah Kanaan dan menikmati susu dan madunya? Kelimpahan berkatnya sudah dinikmati dalam instan. Tapi Tuhan yang pertama katakan supaya Tuhan tahu kekuatan kita. Saudara ingat ya, ingat memori daripada Israel, bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah negara jajahan daripada bangsa Mesir, ya enggak? Ya, dijajah oleh bangsa Mesir. Dan dia, saya tahu mentalnya sudah rusak. Orang kalau sudah bertahun-tahun, beratus tahun dijajah, mentalnya rusak, saudara. Enggak lagi ada sesuatu yang menonjol. Dirinya penakut, dirinya lemah, dirinya percaya, gak percaya diri, dirinya itu apa ya, udah gak masuk hitungan, gak ada lagi gairah untuk hidup. Tapi puji Tuhan, kalau ada kepemimpinan Musa yang mengangkat daripada bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Syukur, itu pun karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan seorang pemimpin. Walaupun bangsa Israel ketika menghadapi pemimpin, dikatakan tadi ya, karena dia manusianya banyak, pemimpinnya satu, ya sok tahunya paling banyak saudara. Pemimpinnya satu, yang hanya memiliki hati, lemah lembut katanya, yang satu ini vokal semua. Bahkan ada dua orang yang pengen jadi pemimpin di situ. Memang kamu aja yang pengen memimpin, aku juga bisa kalau memimpin gitu doang katanya. Ya belum tahu, memimpin itu enak atau enggak. Ya, mimpin gembala kol aja dulu ya Bu Derwi ya. Bu Derwi gembala kol aja sudah puyang-puyang. Semua dipikirin semuanya. Jadi pemimpin akan nampak kualitas kita saudara. Amin ya. Tuhan tahu kekuatan kita. Yang dulunya kita itu penuh dengan kelemahan. Yang dulunya kita itu enggak ada kekuatan. Bangsa Israel enggak ada kekuatan. Tetapi itu diceburkan ke tempat yang mutar-mutar tadi saudara. Inilah proses Tuhan. Kalau saja dia dihadapkan kepada perjalanan yang singkat, maka dia akan cepat menikmati berkat Tuhan. Dan saya percaya ketika dia menikmati berkat Tuhan, sebentar berkat itu akan lalu, saudara. Tapi karena prosesnya lama berputar-putar, makin lama dia, makin banyak pengalaman di situ. Kekuatannya mulai tumbuh, percaya dirinya mulai tumbuh. Ya, nggak ada kelemahan lagi. Karena apa? Selain dia ada Musa di situ, tapi dia didorong oleh Musa. Ayo terus maju, terus maju, terus maju. Ini loh, kalau jalan Tuhan yang berbicara, saudara. Walaupun tuntunannya kadang-kadang itu agak populer. Ya, maksudnya gak populer apa? Gak masuk di hati tuntunan Tuhan. Kok Tuhan jerumuskan aku kepada api padang gurun gini ya? Kok Tuhan jerumuskan aku kepada saat yang semacam ini? Sulit, susah, banyak menangis kita di dalamnya. Tapi inilah yang Tuhan mau, berputar-putar. Supaya di tengah-tengah berputar itu kita diproses oleh Tuhan, katakan amin. Kita dibentuk oleh Tuhan. Emas dimurnikan, dipanasi itu lama saudara. Semakin panas semakin lembek dan bentuknya jadi lebih indah daripada emas yang gak dipanasi saudara. Makin banyak diproses, makin nampak kualitasnya. Makin nampak itu keagungannya dan kualitas kalau itu sudah mulai nampak saudara. Saudara akan dicari banyak orang. Amin. Nampak itu saudara. Kalau kita itu tiba-tiba kita udah punya diproses Tuhan lama. Makanya enak kalau kita seperti Bu Nurmala, Bu Juwita, orang-orang tua yang sudah lama diproses duluan saudara. Ya, menderitanya lebih duluan daripada orang-orang tua kita ini. Sekarang tinggal senyumnya doang benarnya. Kalau lihat anak-anak muda zaman sekarang, prosesnya kurang lama kalian. Ya orang tua lebih pengalaman. Anak muda ini aneh-aneh gak bisa diatur. Anak muda ini kayak gini. Aduh gak ada etikanya sama orang tua. Dan lain sebagainya. Kalau orang tua, waduh kamu gak ngerti. Mungkin doa mereka cepatlah kau jadi tua ya. Enggak ya, enggak jadi tua. Nah itu yang pertama. Supaya Tuhan tahu kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Rupanya Tuhan itu mengerti loh saudara, apa yang ada dalam hidup kita. Kita itu sanggup atau enggak Tuhan mengerti.
Makanya Tuhan itu kalau engkau gak sanggup, dia gak akan berikan pencobaan yang besar. Tapi saya percaya pencobaan yang ada di tengah-tengah kita dan itu bisa kita alami, itu bisa kita lalui karena Tuhan memberikan kesanggupan buat kita. Katakan amin. Amin. Ya 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13. Ada di slide gak? Kalau ada coba bacakan Bapak Ibu. Ada yang dapat? Ini karena ya. Amin. Amin. Ya. Amin ya. Tuhan tahu kelemahan kita. Kalau dia tahu kelemahan kita, maka dia tidak akan memberikan pencobaan ujian melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan juga tahu kalau kita tamatan SD, saudara. Tuhan juga tahu kalau kita tamatan SMA. Tuhan juga tahu kepintaran kita masing-masing. Dan Tuhan ketika menguji, standarnya sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang kita terimanya. Ya, kadang kita berkata, aku lemah, aku nggak berdaya. Pemain musik, coba. Ya, oke ya. Kadang kita nggak berkata, aku lemah loh, aku nggak tahu kemana. Aku ini apa ya, butuh sesuatu yang gitu, membuat kita semangat gitu. Tapi yang membuat semangat itu nggak ada. Itu yang membuat down, saudara. Kalau saudara hari-hari ini nggak semangat, tapi melihat orang yang nggak menyemangatin kita, down, saudara. Percaya, nggak semangat, saudara. Kalau saya ini sampai hari ini nggak semacam ini. Kalau nggak ada orang yang mendorong, nggak semangat juga, saudara. Nggak ada sukacita di dalamnya. Tapi ada Pak Adi datang ke rumah, ada siapa Ibu Beliana ngasih sop itu tadi ya, B tadi ya. Waduh, beda. Ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Ada sesuatu yang mendorong kita bersukacita kembali karena ada teman-teman seiman kita yang peduli dengan kita. Saya percaya kalau teman-teman kita peduli sama satu sama lain, apalagi Tuhan di surga begitu peduli akan saudara. Katakan amin. Amin. Nah, ya. Jadi jangan berkata, aku lemah, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan begini, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan amin. Benarnya kita itu adalah bukan orang lemah, saudara. Tapi Tuhan memberikan rohnya itu supaya kita kuat menanggung segala keadaan. Supaya kita kuat mengikuti jalan Tuhan yang susah, jalan Tuhan yang sulit itu. Supaya kita sanggup menjalaninya. Walaupun terkadang-kadang kita harus mengeluarkan, meneteskan air mata. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melalui jalannya Tuhan itu. Ya, kadang-kadang kita berpikir, pandemi ini kebutuhanku makin banyak. Pandemi ini aku gak seperti dulu lagi. Ya, banyak orang yang mengeluh Bapak Ibu. Gak usah di tempat ini, di luar-luar sana banyak orang yang mengeluh. Kebutuhanku makin banyak. Ya, segala keuangan harus kita kocek, harus ada kelimpahan. Tapi saya percaya ketika Tuhan berkata, aku memberikan kekuatan, saya percaya juga Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin. Amin. Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau curahkan berkat dari surga, tak dapat ku balas segala kebaikanmu. Kau beriku apa? Dengan kasih-Mu. Pertama sama-sama katakan. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Setiap saat
di dalam hidupku. Yesus baik. Amin. Saya mungkin belum lahir, saudara. Itu lagu lama. Indah Rencanamu juga belum lahir dia. Gak tahu ya. Jadi Tuhan itu masih tetap baik dari dulu, sekarang, bahkan tahun yang akan datang. Katakan amin. Tuhan tetap baik, kitanya saja yang mungkin gak baik, saudara. Kitanya kebaikan kita turun, tapi Tuhan selama-lamanya tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan sampai tiba cukup, itu karena Tuhan, saudara. Saudara bisa menguliahkan anak sampai sekarang masa pandemi karena Tuhan. Pak Indri bisa ke Manado karena Tuhan, walaupun angus. Angus, saudara. Karena Tuhan dia kumpulkan duit, karena diberkati melimpah. Kita semua bisa meluangkan waktu untuk belanja, menghidupi segala sesuatunya. Karena Tuhan itu baik, dia memelihara kita tepat pada waktunya. Yang kedua, 5 menit lagi. Kita melihat ya, kenapa Tuhan perhadapkan kita kepada jalan yang susah, yang sulit, karena kita, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Di situ dikatakan apa, saudara? Tuhan itu berjalan di depan mereka, bangsa Israel, umatnya yang mengasihi Tuhan. Tuhan itu berjalan di depan mereka. Kadang-kadang kita nggak tahu ya ada Tuhan di depan kita nggak tahu karena Tuhan nggak nampak. Sebenarnya kalau kita itu adalah orang-orang yang takut sama Tuhan, maka Tuhan itu akan berjalan di depan kita. Dia akan menuntun ke jalan mana Tuhan mau. Ini loh kamu harus selalu jalan ini loh kamu harus jalan ini. Walaupun jalannya terkadang susah dan sulit, saudara. Supaya kita dikasih tahu bahwa di tengah-tengah keadaan yang susah sekalipun ada Tuhan di situ. Katakan amin. Kita nggak tahu tahun yang akan datang bagaimana. Tapi prediksi peramal tahun yang akan datang akan jauh lebih susah, saudara. Tapi jikalau kita mengundang Tuhan ada di depan kita, maka apapun yang terjadi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bayangkan, saudara, siang dikasih tiang awan, malam dikasih tiang api. Tidak pernah berhenti pertolongan Tuhan menuntun bangsa Israel sepanjang 40 tahun. Tidak pernah berhenti. Siang dan malam Tuhan sertai dia, karena dia adalah umatnya. Tuhan bertanggung jawab penuh kepada umatnya, termasuk kita di tempat ini adalah umatnya. Katakan amin. Tuhan bertanggung jawab penuh, saudara. Baik siang, baik malam diperhatikan oleh Tuhan. Baik keadaan kita sedang gelap, keadaan kita gak tahu apa-apa, walaupun kita dalam keadaan putus pengharapan sekalipun, Tuhan akan menyatakan kehadirannya di situ. Yuk mari bersama-sama mengerti isi hati Tuhan. Ya, biarlah kita tahu bahwa segala sesuatu itu indah rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya akan tutup. Kita akan simpulkan, tutup ya, kita penutup. Ya, bersama dengan Tuhan, hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan ingini ya. Tuhan sangat suka ya, sangat-sangat respon kepada orang yang mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan sangat suka sama orang yang mengikuti ke arah di mana Tuhan mau. Lihat, bandingkan ya bangsa Israel yang sampai ke tanah Kanaan itu udah sedikit, saudara. Karena dikatakan hanya keturunan daripada Yosua dan Kaleb. Keturunan semua nenek moyangnya habis semua binasa. Karena apa? Gak sabar, gak kuat, gak setia, gak memperhatikan arahan Tuhan. Tidak mau dengar-dengaran pemimpin. Saya dikasih tahu pemimpin kemarin, saudara, waktu pertemuan. Hendra, saya kasih tahu. Kalau kamu kedapatan seorang pemimpin, jangan kamu sok tahu ya. Itu keras, saudara. Itu nyakit, saudara. Wah, nggak tahu saya, tertunduk saya. Jangan sok tahu, walaupun kamu pandai. Kadang-kadang kita pandai itu pengennya berargumen saja, pengennya mengungkapkan kebenaran kita, sok tahu, sok benar sendiri, itu kita protes. Makanya bangsa Israel gak sampai tanah Kanaan banyak, mati semua berkelimpangan. Karena itu sok tahu. Biar itu terjemahkan sendiri, saudara, sok tahu itu bagaimana. Sombong, gak mau diatur, sok ngatur,
sok sibuk. Ada lagi yang populer, cari muka sama pemimpin. Itu zaman dulu ya, zaman lama-lama itu ada orang cari muka, saudara. Cari muka kalau ada pemimpin, permisi ya Pak, ada di belakang diomongin pemimpin, cerewet, udah jelek, nggak mandi dan sebagainya, diomongin semuanya, kejelekannya kecil-kecil diomongin. Orang itu tergantung dari isi hatinya. Ya sampai isi hatinya yang nggak bagus dimasukkan ke Facebook, masukkan semua orang tahu semuanya. Isi hatinya sedang panas, marah sama seseorang. Saya tutup, nanti makin kepahitan semua kita. Ya, nggak usah dibahas masalah tentang hati, saudara. Ya, nggak usah dibahas. Ya, penting lakukanlah apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Itu berjalanlah bersama Tuhan adalah berjalan sesuai dengan tuntunannya. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah sesuai dengan tuntunannya. Baru tetap jalanlah. Hidup ini sebagai proses menjadikan kita sehingga menjadi orang yang murni dan kuat dan berkualitas. Katakan amin ya. Mari saya mau sambil berdiri, saudara. Ini firman sederhana dan biarlah ini menjadi modal buat kita menutup tahun yang akan baru. Segala sesuatu yang terjadi, jalan Tuhan itu adalah proses adanya. Mau sakit atau tidak sakit, itu proses yang Tuhan berikan. Semakin sakit, saudara, percaya, semakin kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Semakin kita banyak menangis, semakin nama kita diprioritaskan oleh Tuhan, semakin nama kita dicatat tebal-tebal oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan tutup tahun ini, saudara. Ya, mungkin kita nggak ibadah lagi sampai tanggal 1 nanti. Kita masing-masing akan beribadah dengan keluarga masing-masing. Mari tutup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sadari Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau yang sudah menentukan jalan-jalan sampai hari ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku pernah pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami bersyukur Tuhan jikalau Engkau masih menentukan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami. Jikalau mungkin kami tidak mengikuti koridor daripada Tuhan, jikalau kami tidak mengikuti jalan-jalannya Tuhan, mari Tuhan kami mau menutup tahun ini dengan minta ampun kepadamu. Dan kami komitmen Tuhan, tahun yang baru kami akan mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Walaupun mungkin jalannya makin sulit, jalannya makin susah, banyak air mata mendera ya Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami. Masa kesusahan, masa goncangan akan ada, tetapi Engkau adalah Allah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kami, Allah yang beserta dengan kami dalam segala keadaan yang terjadi. Makasih Tuhan, terima kasih. Teraikan Tuhan firman-Mu, Tuhan Roh Kudus terus berbicara bagi kami, supaya kami semakin hari semakin kuat mengiring Tuhan. Tidak akan pernah lepas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Percaya diberkati firman Tuhan bersama, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang ditabur pada
pagi siang hari ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, di kesempatan hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini lewat persembahan kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami kalau kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Dan yang untuk di tempat ini, persembahan nanti bisa ditaruh di kotak persembahan setelah pulang ibadah raya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDM Hendra Nainggolan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 16 sampai 18 akan diadakan menara doa rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng ditiadakan mulai tanggal 24 Desember 2021 dan akan aktif kembali pada tanggal 3 Januari 2022. Ibadah buka tahun GBI Ujung Menteng, Pos PI Roma dan Pos PI MTPC akan diadakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 10 WIB. Ibadah diadakan secara on-site dan online, tetap melalui Zoom dan YouTube. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu ditiadakan. Bagi yang mau ikut ibadah buka tahun secara on-site, harap mendaftarkan diri ke sekretariat atau ke konter ibadah setelah ibadah selesai. Ibadah tanggal 2 Januari 2022 diadakan secara on-site dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Sekolah minggu akan diadakan secara online, dimulai pada pukul 8 pagi. Pada pukul 10 WIB, bagi yang mau ikut on-site di gereja akan diberlakukan protokol kesehatan dan wajib mendaftar ke sekretariat atau ke konter ibadah raya. Community of Love Cool ditiadakan mulai tanggal 22 Desember 2021 dan akan aktif kembali pada tanggal 8 Januari 2022. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Tetap jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa sapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, Yesus yang ajaib. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Ini bukan hanya rutinisasi semata, hanya karena kasih kuasa pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sia-sia Tuhan datang ke tempat ini. Tidak sama dengan kami pulang di saat kami datang. Kami membawa sukacita berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan ke tempat kami masing-masing Tuhan. Melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gembala-Mu Tuhan Bapak Nenggolan ya Bapak. Tambah-tambahkan dia roh pengertian yang daripada Tuhan. Berkat melimpah Kau berikan ya Bapak. Pemakaian-Mu semakin heran dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Di segala mereka butuhkan yang Kau sediakan. Demikian juga firman yang disampaikan hamba-Mu ini. Biarlah itu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Bertumbuh berakal berbuah lebat. Supaya kami Tuhan menjadi si pelaku oleh kebenaran firman-Mu. Walau banyak goncangan masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terkadang kami merasa tidak sanggup ya Bapa. Seperti kami berjalan di padang gurun melalui semuanya. Namun kami percaya Tuhan campur tangan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan segala apa yang kami butuhkan. Di saat Tuhan Yesus Bapa di penghujung tahun 2021. Engkau membawa kami masuk di tahun yang baru. Dengan penuh sukacita dan sejahtera. Berkat melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Biar kami boleh melewati semuanya bersama dengan Engkau. Bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan ambil alih segala kehidupan jemaat-jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Tidak Tuhan izinkan ada berkekurangan. Kelimpahan demi kelimpahan terjadi bagi jemaat Gebujung Menteng dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya penuhan jiwa-jiwa. Bahkan penuh besar-besaran terjadi bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan di pagi di siang hari yang indah ini. Baik Tuhan worship leader, imam-imam, musik, singer. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berkat melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan berhasil beruntung. Semuanya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini. Tuhan Engkau membalaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa gembala sidang kami yang ada di pusat. Yaitu Bapak Niko Notora Harjo beserta wakilnya jajarannya. Bahkan keluarga besar mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka. Pemakaian-Mu semakin heran dan luar biasa ya Tuhan. Urapan yang baru terus Kau nyatakan bagi hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga gembala rayon kami, Bapak Johannes Raja Gugu beserta wakilnya Bapak Sabto, bahkan keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memakai senantiasa luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga rayon satu semakin dipulihkan, semakin unity, semakin kesatuan hati ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati Ibu Gembala kami Bu Silvia Tuhan. Pakai hamba-Mu ini luar biasa di tempat ini untuk mengembalakan umat-umat yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, kami percaya Tuhan. Ada rencana-Mu, rencana yang indah Bu Gembala kami Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan Yesus Bapa. Lebih lagi Engkau nyatakan kuasa-Mu melalui Ibu Gembala kami di tempat ini. Mungkin banyak masalah persoalan Tuhan. Bagi demikian juga kami para pengerja. Banyak kami Tuhan yang belum mengerti Tuhan. Namun kami percaya Tuhan yang mempersatukan kami. Untuk kami tetap boleh mendukung Ibu Gembala kami di tempat ini dalam pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus.
Apapun Tuhan yang dikerjakan, bahkan yang dibutuhkan keluarga hamba-Mu ini, Engkau memberikan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun hamba-Mu ini di setiap langkah kehidupan Ibu Gembala kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bagi bangsa Indonesia yang begitu besar. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta Wakil Namaru, amin. Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Demikian juga jajaran pemerintahan sampai tingkat terendah sekalipun. Aparat keamanan dalam nama Tuhan Yesus. TNI dan Kapolri mereka tetap bersatu untuk menjaga keamanan di bangsa ini. Walau banyak hal yang tidak kami inginkan Tuhan, Tuhan senantiasa campur tangan, memberikan roh hikmat bagi mereka untuk menjaga keamanan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya rencana-Mu indah di bangsa Indonesia. Hari-hari ini terjadi pertobatan yang luar biasa. Hujan pertobatan terjadi di bangsa Indonesia melalui gereja-gereja yang Tuhan tuntun hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu sama lain, Tuhan Engkau memberkati kami melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Bagi kita semua yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.